meluangkan waktunya untuk kita berkatekese pada pagi hari ini. Pertemuan kita yang kali ini sudah pertemuan yang kedua. Kita akan katekese dengan tema kasih Yesus. Sebelum kita memulai katekese ini, kita akan awali dengan sebuah lagu dan berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Ya, namamu Maria, Bunda yang kucinta, manis benar didengar segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku. Dan bila aku mati, diucap bibirku. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbalas. Bimbinglah kami dalam pertemuan ini, agar kami semakin mengenal dan mengalami kasih-Mu, serta mampu membagikannya kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga doa dan harapan ini kami satukan lewat tangan kasih-Mu, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita buka kitab Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Baca bersama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah membaca Injil Yohanes. Sekarang adik-adik baca dalam hati untuk merenungkan sabda Tuhan, supaya adik-adik bisa cerita, adik-adik punya pengalaman. Kita baca dalam hati. Jadi inti dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13 ini adalah harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, di mana hukum yang utama itu adalah saling mengasihi. Jadi kita harus meneladani Yesus sebagai sumber utama dalam kasih kita, dalam mengasihi kita. Jadi adik-adik bisa cerita, adik-adik punya pengalaman tentang kasih Yesus. Pasti kita semua mengalami namanya kasih. Kalau kita tidak mengalami namanya kasih, berarti sampai hari ini juga kita tidak akan katekese atau duduk bersama begini. Karena sampai hari ini juga Yesus memberikan nafas kehidupan kepada kita. Itu adalah bentuk kasih yang utama dari Yesus. Jadi adik-adik bisa cerita pengalaman. Silakan. Saya terkesan pada ayat yakni 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam kehidupan di asrama, kami sering adu mulut, pokoknya sering berantem. Tetapi seiringnya waktu kami saling mengasihi, karena dalam asrama itu kami anggap keluarga. Jadi hukum yang utama itu adalah kasih. Kita harus meneladani Yesus, di mana Dia mengasihi kita walaupun kita berdosa, kita salah bagaimanapun, tetapi Yesus tetap mengampuni kita, mengasihi kita, dan selalu membimbing kita dan menyertai langkah hidup kita. Jadi dalam kehidupan ini Yesus adalah sumber utama kita dalam kasih. Jadi kita harus meneladani Yesus sebagai kasih utama. Untuk adik-adik
hidup di asrama nih pasti ada namanya baku marah, adu mulut pasti ada, karena kita kan dari kalangan yang berbeda-beda, tetapi kita satu dikeluarkan karena kita satu atap. Jadi walaupun kita dari berbagai daerah, tapi kita satu. Jadi kita harus saling mengasihi. Apabila kita punya teman ini dalam keadaan susah, walaupun secara ekonomi atau bahkan secara batin, dia merasa saya ini gagal, saya ini merasa bingung dengan ini arah hidup ini, berarti kita seperti dia punya kawan, kita harus saling memotivasi agar dia bangkit walaupun dia merasa bingung dengan apa yang dia jalani. Setelah adik mereka sharing, adik punya pengalaman, ada di sini saya mau bertanya pertanyaan refleksi untuk menghayati iman kita. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kasih Yesus memberikan harapan bagi kamu dalam masa-masa sulit? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kakak. Jawabannya, saat merasa lemah, gagal, atau bingung, kasih Yesus meyakinkan bahwa ada pribadi yang tetap tinggal dan setia, bahkan ketika orang lain mungkin pergi. Terima kasih karena adik sudah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa pesan utama tentang kasih Yesus yang ingin kamu bagi dengan orang lain di sekitarmu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kakak. Kasih sejati tidak memilih-milih, tetap hadir saat orang sedang lemah, dan jatuh kasih bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata yang rela berkorban. Setiap orang layak dikasihani dan diberi harapan apapun keadaannya. Pesan yang ingin dibagikan yaitu jangan menyerah karena ada kasih yang setia yang tidak menghakimi. Terima kasih karena adik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Jadi jawaban yang sudah adik berikan itu bagus. Jadi kita mengasihi orang itu tidak boleh memilih-milih, karena kita semua sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang beda dari kita semua sama. Kita semua sama-sama berdosa, jadi kita harus saling mengasihi. Terima kasih. Baik, di sini sebagai simbolisasi ungkapan iman kita, saya mengajak adik-adik untuk mendengar sebuah lagu tentang kasih Yesus. Setelah kita mendengar lagu ini, kita akan bernyanyi bersama. Jadi adik-adik, simak baik-baik nanti. Setelah kita mendengarkan lagu, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Kasih Yesus, 3. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
kasih karena kita sudah bernyanyi bersama dengan baik. Dari lagu ini kita tahu bahwa kasih Yesus itu indah. Jadi kita harus saling mengasihi. Marilah kita menyatakan iman kepada Tuhan dalam doa bersama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam